Salve saudara-saudari, ada pertanyaan dari teman-teman Protestan menyangkut salib terbalik yang ada di kursi Santo Petrus atau tahta yang diduduki oleh para paus. So, mari kita bahas ya. Jadi pertanyaan tentang salib terbalik ini menyentuh luka sejarah dan dinamika psikososial yang kompleks antara Katolik dan Protestan. Ada penjelasan sistematis kenapa sebagian kalangan Protestan sengaja mengabaikan penjelasan Katolik dan bahkan menuduh Katolik sebagai satanis, khususnya terkait dengan simbol-simbol seperti salib yang terbalik ya. Nah, salam dari Seminari Yohaninum Banjarbaru. Yang pertama ada warisan reformasi. Katolik sama dengan antikristus. Ada tuduhan historis sejak reformasi dari para reformator seperti Martin Luther, John Calvin, dan terutama para teolog reformasi radikal. Mereka itu pernah menyebut paus sebagai antikristus, misalnya dalam Small Cult Articles atau Institute of the Christian Religion. Ya, tuduhan ini bukan sekedar simbolis, tapi menjadi dasar ideologis untuk menjustifikasi pemisahan mereka dari gereja Katolik. Yang kedua itu simbol Katolik dianggap sebagai bukti dari kejatuhan gereja. Banyak simbol Katolik seperti patung, salib, devosi kepada Maria dan para kudus itu ditafsirkan sebagai penyembahan berhala atau kekafiran terselubung. Nah, karena itu simbol salib terbalik juga mudah dimasukkan ke dalam narasi bahwa Katolik menyembah setan, walaupun penafsiran ini keliru secara historis. Ya. Jadi masih adakah Protestan yang menuduh Katolik seperti itu dengan posisi salib terbaliknya? Yang kedua ada teologi ekstrim dan narasi hitam putih. Ya, teologi kami selamat dan kamu sesat. Dalam kelompok Protestan fundamentalis atau evangelikal ekstrim, tidak ada ruang untuk teologi yang bernuansa atau simbolisme yang dalam. Ya. Mereka cenderung berpikir biner. Jika bukan dari Tuhan, maka pasti dari iblis. Maka karena mereka anggap Katolik bukan dari Tuhan, menurut pandangan mereka, otomatis semua simbolnya dianggap sebagai satanik. Ini ekstrim sekali, bukan? Nah, yang kedua, ada penolakan terhadap simbol dan mistik. Kenapa Katolik dianggap seperti itu ya? Karena kekristenan yang mengandalkan simbol, ritus, dan liturgi dianggap mencurigakan, karena dianggap seperti agama pagan. Nah, karena Katolik sangat kaya akan simbolisme dan mudah sekali dituduh sebagai penyamaran iblis, disguised in paganism. Ya, jadi itu tuduhan yang sebenarnya sudah lama sekali. Ya. Lalu yang ketiga, kurangnya pemahaman atau kesengajaan menutup diri. Ya, tidak mau membaca sumber Katolik asli, dan ya tetap bertahan dalam kebodohan seperti kata dalam tempurung. Jadi banyak penuduh Katolik tidak pernah membaca katekismus gereja Katolik, dokumen konsili, atau tulisan Bapak Gereja. Mereka hanya membaca tafsiran dari kelompoknya sendiri yang memang sudah bias, bukan? Ya, jadi kalau mau belajar ya all out. Mereka juga sengaja menjaga narasi demonisasi. Ada manfaat psikologis dan sosial dari mempertahankan narasi bahwa Katolik adalah sesat. Ya. Manfaatnya apa? Membuat umat mereka tetap takut terhadap Katolik. Dan yang kedua, menjaga identitas kelompok sebagai yang benar, ya kan? Dengan kemudian juga untuk memperkuat loyalitas dengan membuat musuh bersama. Ya, trik yang bagus ya. Ya, tapi apakah itu menyelamatkan wajah Protestan? Kita tidak tahu. Ya. Nah, ada juga pengaruh budaya pop dan teori konspirasi ya dalam melihat salib yang terbalik. Teori konspirasi anti Katolik itu menyebar luas. Buku-buku seperti The Two Babylons karya Alexander Hislop atau film seperti Angels and Demons memperkuat mitos bahwa Vatikan dan simbol Katolik punya agenda gelap. Ya, kayak segelap baju saya ini.
Kalangan Protestan yang anti intelektual itu mudah menyerap narasi ini dan menjadikannya sebagai kebenaran. Ya, jadi memang hal yang keliru, tapi mau bilang apa? Yang kedua ada kebodohan visual di era digital. Ya. Ketika melihat salib terbalik, karena melihat salib terbalik tanpa konteks langsung dianggap satanik dan disebarkan sebagai bukti. Padahal secara historis dan teologis, salib terbalik itu lambang kerendahan hati Petrus. Sekali lagi, lambang kerendahan hati Petrus. Berdasarkan cerita, dia menolak untuk disalibkan tidak terbalik seperti gurunya. Dia memilih untuk disalibkan terbalik dan dia tidak layak disandingkan dengan gurunya sendiri. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, tuduhan bahwa Katolik adalah satanis bukan hanya karena ketidaktahuan, tapi seringkali merupakan strategi sadar untuk mempertahankan identitas sektarian. Dengan menolak membaca penjelasan Katolik, mereka tetap bisa hidup dalam narasi bahwa hanya mereka yang benar dan semua yang berbeda pasti sesat, bahkan jahat.